Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratisa Fitri, NIM 211231023 dari kelas 1A Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mereview materi metodologi studi Islam, meliputi Islamisasi ilmu pengetahuan, pendekatan akidah, dan juga pendekatan sosiologi sesuai dengan kelompok saya. Yang pertama yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya ilmu pengetahuan. Dengan Islamisasi ilmu pengetahuan dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam bukan hanya mengatur segi ritualitas saja, namun juga Islamisasi ilmu pengetahuan itu sebuah ajaran yang mengintegrasikan segi-segi kehidupan duniawi termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Praktik Islamisasi ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang itu ada dua, yaitu pertama menggunakan pendekatan formalistik, verbalistik, dan simbolistik. Yang kedua menggunakan pendekatan kultural, substansial, dan aktual. Islamisasi ilmu pengetahuan itu dapat dilakukan dengan cara pertama, menjadikan Islam sebagai landasan penggunaan ilmu pengetahuan atau aksiologi tanpa mempermasalahkan aspek ontologis dan epistemologi ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melalui penerapan konsep tauhid dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian yang keempat yaitu melalui inisiatif pribadi melalui proses pendidikan yang diberikan secara berjenjang dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan dengan cara melakukan integrasi antara dua paradigma agama dan ilmu yang seolah-olah memperlihatkan perbedaan. Kemudian poin yang kedua yaitu pendekatan akidah. Akidah berasal dari kata akdun atau aqaid yang berarti akal atau ikatan. Secara istilah, akidah merupakan segala sesuatu yang harus diyakini secara sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi salah satu fondasi utama dalam Islam. Kemudian pokok-pokok ajaran Islam yaitu iman kepada Allah. Maksud saya rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga yang terakhir yaitu iman kepada qadar dan qadar. Akidah menjadi pendekatan dalam Islam karena akidah Islamiyah adalah kewajiban yang paling besar karena sesuatu yang pertama kali diwajibkan pada pemeluk Islam. Orang yang berakidah kuat pasti akan melakukan kewajiban-kewajiban agama dengan sungguh-sungguh. Akidah juga menjadi bukti seseorang itu dapat dikatakan beriman jika semua hal dalam rukun iman tersebut terikat kuat dalam sanubarinya dan mampu menolak segala hal yang di luar rukun iman sehingga akidah Islamiyah akan menjadi karakteristik di dalam diri setiap orang mukmin. Dalam akidah itu ada unsur utama yaitu iman. Iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan dan ditetapkan dalam hati manusia gitu. Dan ya, iman itu hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serta tidak diketahui oleh orang lain. Akan tetapi perbedaan antara iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan atau maksiat. Sebaliknya, iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dengan secucuk kehendak dan tuntutan iman itu sendiri. Kedudukan akidah di dalam Islam itu adalah menjadi dasar manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala meski secara global. Maka para rasul utusan Allah diutus untuk tidak hanya untuk memperkenalkan tentang Allah semata. Namun hakikatnya dakwah para rasul adalah untuk menuntut mereka untuk menjalankan beribadah kepada Allah, yaitu sholat, rukun Islam maksudnya. Dengan demikian materi dakwah para rasul adalah tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, istilah tauhid telah dibuktikan secara bebas atau tanpa diberi keterangan lain, maka lebih mengacu kepada tauhid uluhiyah. Kemudian poin yang ketiga yaitu pendekatan sosiologi sesuai dengan kelompok saya. Yaitu sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai hidupnya itu sendiri. Pengertian singkatnya yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu sosiologi itu, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses sosialisasi tersebut atau interaksi tersebut. Kemudian sosiologis dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal ini dapat dimengerti karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Pentingnya pendekatan sosiologi dalam memahami agama sebagaimana yang tadi saya jelaskan itu dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini itu selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Melalui pendekatan sosiologis ini dapat dipahami dengan mudah karena wahyu Allah itu diturunkan untuk kepentingan sosial gitu. Dalam Al-Quran misalnya, kita jumpai ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya atau biasa kita sebut dengan hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian sebab-sebab yang menjadikan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan dan sebagainya itu jelas dapat kita pahami apabila yang memahaminya itu mengetahui sejarah sosial pada saat ajaran agama itu diturunkan. Ya, mungkin itu saja review materi dari saya. Apabila ada salah kata itu murni dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.